Oke, selanjutnya untuk laporan yang ketiga, di sini pertama saya akan menjelaskan tentang perbedaan jejunum dan juga ileum. Nah, untuk perbedaan sendiri itu ada melalui beberapa karakteristik. Yang pertama dari letak. Kalau jejunum itu letaknya di pars abdominalis, sedangkan ileum letaknya di kanan bawah kafum abdomen sampai dengan pelvis. Lalu untuk warna, jejunum sendiri itu warnanya dia merah gelap, sedangkan ileum itu dia pink. Kenapa jejunum itu warnanya merah gelap itu berkaitan dengan dinding atau otot polosnya. Jadi dinding atau otot polos dari jejunum itu dia tebal, sedangkan ileum tipis. Nah, ketebalan dinding atau otot polosnya sendiri itu yang menyebabkan warna jejunum menjadi lebih gelap dibandingkan dengan ileum. Selanjutnya adalah diameter. Kalau jejunum diameternya itu dia 2 sampai dengan 4 milimeter, sedangkan ileum 2 sampai dengan 3 milimeter. Selanjutnya, vaskularisasi. Jejunum vaskularisasinya lebih banyak dibandingkan ileumnya sedikit. Nah, kenapa jejunum itu lebih banyak vaskularisasinya? Karena pada jejunum ini terjadi penyerapan yang lebih banyak dibandingkan dengan ileum, sehingga dia memerlukan vaskularisasi yang lebih banyak. Selanjutnya adalah vasa rekta. Di jejunum itu dia lebih panjang dan ileum lebih pendek. Dan untuk arcades-nya, kalau di jejunum itu dia 1 sampai 2 tingkat saja, sedangkan di ileum itu dia bersusun dan susunannya itu lebih kompleks dibandingkan dengan di jejunum. Kemudian ada lemak mesenteri, di jejunum dia sedikit, sedangkan ileum banyak. Lalu pelika sirkularisnya di jejunum itu besar, tinggi, dan rapat, sedangkan di ileum sedikit dan jarang, dan bahkan di bagian distalnya itu tidak ada. Lalu yang terakhir adalah plak Peyer. Di jejunum itu ada beberapa, tapi di ileum ada banyak. Nah, kenapa di ileum banyak? Karena ileum itu dia letaknya dekat dengan intestinum crassum. Nah, di intestinum crassum sendiri itu dia mengandung banyak bakteri gitu. Jadi plak Peyer di sini kan fungsinya itu adalah untuk pertahanan. Jadi banyaknya plak Peyer di ileum itu adalah suatu bentuk pertahanan dari bakteri-bakteri yang mungkin saja naik dari intestinum crassum ke ileum. Nah, ini untuk perbedaannya. Bisa dilihat untuk bagian pelika di jejunum ini dia lebih besar dan banyak dan rapat. Terus di ileum, bagian proksimalnya ini lebih sedikit dan jarang. Terus di bagian yang distalnya ini dia udah nggak ada pelika. Lalu di samping sini bisa dilihat vasa rekta jejunum itu dia lebih panjang dibandingkan vasa rekta yang ada di ileum. Lalu untuk arcades-nya di jejunum ini dia hanya 1 sampai dengan 2 tingkat, sedangkan di ileum bisa dilihat dia lebih bersusun dan kompleks. Oke. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur kolon. Nah, kolon sendiri itu terbagi menjadi 4. Ada kolon ascendens, kolon transversum, kolon descendens, dan kolon sigmoideum. Terus untuk struktur yang ada di kolon sendiri, pertama di sini ada di dalamnya ada yang namanya lipatan. Lipatannya itu namanya pelika semilunaris. Terus di bagian luar sini, ini ada yang namanya haustra dan untuk eh, bagian yang menjorok ke dalam ini itu dia namanya adalah insisura. Terus habis itu di sini juga ada appendix epiploica. Ini isinya adalah lemak. Sama di kolon ini juga ada yang namanya Taenia coli. Nah, Taenia coli ini dia terbentuk dari stratum longitudinal tunica muscularis dan dia membentuk lapisan yang tidak utuh dan kontinu. Terus Taenia coli ini dia terbagi jadi 3 kan tadi. Ada Taenia omenthalis, Taenia mesocolon, sama Taenia libera di sini. Taenia libera. Untuk Taenia omenthalis ini dia merupakan tempat perlekatan dari Omentum maius. Kalau Taenia mesocolica dia tempat perlekatan dari mesokolon, sedangkan Taenia libera itu dia tidak dilekati oleh struktur apapun. Nah, selanjutnya yang terakhir ini adalah rektum dan anus. Terus untuk perbatasan antara rektum dan anus itu dia ada yang namanya linea anorectalis. Terus ada juga perubahan dari rektum ke anus itu bisa dilihat dari plikanya. Plikanya itu dia awalnya dari plika transversalis recti
menjadi plika longitudinal analis kanalis. Terus habis itu untuk analis kanalis sendiri dia terbagi menjadi beberapa zona. Ada zona kolumnaris, pekten analis, zona kutanea, dan zona hemoroidalis. Untuk zona kolumnaris itu dia terdiri dari lipatan longitudinal yang dibentuk oleh korpus cavernosum. Terus dia terdiri dari epitel kolumner atau kuboid. Selanjutnya adalah pekten analis. Nah, pekten analis ini dia tersusun dari epitel squamous kompleks non-kornifikasi. Terus pekten analis ini dia menimbulkan zona putih di mukosa. Kemudian di pekten analis juga ada garis superior, yaitu linea pectinate, dan juga ada yang namanya valvula, valvula anal. Valvula anal. Terus habis itu ada yang ketiga zona kutanea. Zona kutanea ini dia merupakan kulit eksternal dibatasi secara tidak konsisten oleh linea anokutanea. Dan yang terakhir adalah zona hemoroidalis. Nah, zona ini tuh yang memungkinkan terjadinya hemoroid. Nah, hemoroid sendiri itu ada dua, ada yang internal sama ada yang eksternal. Kalau yang internal itu dia terjadinya di atas linea pectinate, sedangkan kalau yang eksternal itu dia terjadinya di bawah linea pectinate. Nah, kemudian di kanalis analis ini juga terdapat beberapa muskulus. Ada 4. Ada yang namanya musculus sphincter ani externus, terus ada musculus sphincter ani internus, ada musculus corrugator oni, dan musculus tuborectalis. Untuk musculus sphincter ani externus dan tuborectalis itu dia merupakan otot skelet. Sedangkan untuk musculus sphincter ani internus dan musculus corrugator ani dia merupakan otot polos. Oke, sekian pemaparan laporan praktikum anatomi 1.3 yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.